Haleluya Tuhan Yesus. Ora batakara basyakara batakara. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau sore hari ini saya rindu kita membagikan satu perikop judul tentang tetap tegar di masa sukar. Saya tadi katakan kita ada di kapal perang, itu karena kalau kapal perang itu berarti kita harus siap siaga. Nah, pada umumnya, pada dasarnya, saat sekarang orang katakan, iya aku dalam begini. Saya ambil contoh, ini cerita tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dari Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ayat 25 dia katakan di sini demikian. Silakan Pak. Maaf ya Bapak Ibu tadi. Nah, Markus 5 ayat 25 dia katakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 25, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada padanya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk, di situ dikatakan ya. Tetapi di ayat 27 dikatakan di situ, nah, dia sudah mendengar Bapak Ibu, dia mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Artinya dia dari belakang loh, sembunyi-sembunyi dia nih, diam-diam dia. Dari belakang nggak ada yang tahu. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya imannya kuat banget, semangatnya kuat banget, ya. Nah, ayat 29 katakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Oh, puji Tuhan, haleluya, katakan amin. Saudara, Amin. Selanjutnya di sini dikatakan kita nilai ya dari ayat 25 sampai 29 kita bisa tarik kesimpulan dari cerita hidup daripada wanita yang pendarahan 12 tahun. Nah, saya akan di sini akan kita analoginya penyakit itu mungkinkah di dalam kehidupan kita. Mungkin bukan selalu harus pendarahan ini. Mungkin dalam kehidupan kita ada terikat sesuatu. Mungkin di dalam kehidupan kita ada masalah sesuatu. Hal-hal yang mungkin kayaknya nggak lepas dari jerat penangkap burung nih. Rasanya susah banget ini gitu ya. Nah, kita ibaratin analogi seperti itu. Dilanjut. Nah, dari kesimpulan dari ayat 25 sampai 29, hal apa sih yang dihadapi oleh wanita ini? Kita boleh ngelihat dia ya. Artinya gini, waktunya penderitaan 12 tahun, bukan waktu yang pendek. Maaf, kalau seandainya kita seorang wanita merasa bila bulan-bulan itu tiba, lebih dari 3 bulan, lebih dari lagi 3 hari, seminggu, bahkan mungkin sebulan, aduh rasanya kayak mana, nggak enak, nggak nyaman banget gitu kan. Ini 12 tahun. Artinya waktunya luar biasa banget panjang, gitu kan. Dan hubungan sosialnya, kita lihat dari hubungan sosial. Secara hubungan sosial pasti ada gangguan, baik internal maupun eksternal. Internalnya mungkin dia hubungannya dengan suaminya juga nggak nyaman. Mungkin dia segala sesuatu yang dia bisa kerjakan udah nggak enak lagi. Karena badannya juga udah habis pendarahannya 12 tahun, mungkin jalannya ngesot. Udah nggak bisa lagi hubungan sama teman, boro-boro mau ketemu kemana-kemana. Mungkin ngerasanya udah mengganggu orang-orang sekitarnya. Jadi secara hubungan sosial tuh udah banget nggak bisa diiniin lagi ya. Nah, sudah berusaha berobat. Dengan keadaan tubuh dia yang demikian, 12 tahun, dia juga udah berobat loh. Nah, di situ di ayatnya, tetapi berulang-ulang kali dia berobat, tidak ada faedahnya. Bahkan sebaliknya semakin memburuk. Dia udah coba sana sini. Mungkin kalau dikatakan konotasi zaman ini sekarang nih, oke orang pinter lah, obat terapi lah, begini, tapi nggak ada gunanya. Tapi dia mendengar ada berita baik. Selanjutnya dia mendengar ada berita baik. Ya, apa yang dia lakukan? Selanjutnya, next.
hal yang dia lakukan. Dia tetap tegar. Mungkin dia kalau dibilangin dari rumahnya sampai perkumpulan itu, aku rasa itu bukan jarak yang pendek. Tapi dengan kekuatan ekstra dari semangatnya, dia sudah mendengar berita itu tentang Yesus ada, anak Daud itu yang menyembuhkan orang. Di tengah-tengah orang banyak, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Artinya dia tetap tegar. Kalau misalnya mungkin saat sekarang, males nggak ada yang nganterin, males begini, males gitu. Tapi enggak, dia sendiri ngesot. Kita lihat, kalau lihat dalam ini mungkin dia asal jamah di bawah loh, jubahnya itu bukannya dia megang yang di atas loh, dia megang jubah yang di bawah. Artinya posisi dia di bawah, dia berjalan di bawah. Dan dengan keadaan demikian dia memiliki iman, berpikirnya optimis. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu yang dalam pikiran dia. Next. Nah, kita lihat artinya gini. Dengan pengalaman, wanita yang pendarahan 12 tahun itu satu contoh yang luar biasa banget. Dan kalau kita ibaratkan di dalam kehidupan kita saat ini, mungkinkah income kita, mungkinkah sakit kita, mungkinkah apa yang kita hadapi, anak-anak, apa aja yang kita mungkin diizinkan Tuhan melewati masa-masa sukar ini. Saya boleh katakan, tetap tegar saudaraku di masa sukar ini. Sebesar apapun masalah saudara dan saya, nggak ada yang lebih besar daripada saat Daud menghadapi Goliat. Pada saat Daud menghadapi Goliat, dia rasanya itu kecil karena apa? Tuhan yang ada di dalam diri Daud. Jadi hari-hari sekarang ini kita sekarang cuma minta sama Tuhan, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus menghadapi semua ini dengan bijaksana. Siapapun mungkin orang yang menyakitkan kita, keadaan dagang yang sepi, nggak bisa apa-apa, kita hadapi hari-hari ini dengan bijaksana. Jadi kita nggak bilang persoalan itu besar, tapi Tuhanku dahsyat, Tuhanku itu iman kita yang berjalan. Nah, kunci tetap tegar di masa-masa sukar adalah memiliki iman. Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Pasti saudara sudah tahu. Nah, ini adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Artinya iman kita. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Dan saya juga yakin dan percaya iman saudara di antara kita yang hadir pada sore hari ini. Mungkin kita ada yang sakit. Mungkin kita ada yang berbeban berat. Mungkin kita ada yang menghadapi persoalan segala macam. Tapi kita selalu katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Aku ada sampai hari ini karena kasih karunia. Imanku tumbuh karena melihat kejadian demi kejadian. Belajar dari kejadian demi kejadian di dalam hidup ini. Next. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Next. Nah, orang yang punya iman, catatan, orang yang punya iman di tengah masalah menjadi orang yang punya iman di tengah masalah menjadi orang yang punya pengharapan. Pengharapannya dia kuat di dalam Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan tuh. Yesus satu-satunya yang menjadi penjunanku. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolongku. Hanya Yesus satu-satunya yang menjawab setiap doa-doaku. Seperti kesaksian daripada Ibu Leli. Kalau bukan karena Yesus, dia mungkin saat ini juga nggak bisa seperti ini. Masih nampak cantik, ya, masih bisa smart gitu kan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena dia berharap Tuhan, ya nggak bisa. Dan dengan adanya pengharapan, orang yang punya pengharapan adalah orang-orang yang bersemangat. Siapa yang tetap bersemangat di tempat ini, di ruangan ini, angkat tangannya. Haleluya. Sekalipun di masa kesukaran,
kita tetap katakan, kita tetap bersemangat. Kita dengan semangat yang ada dari Tuhan buat kita bisa berpikir kreatif. Kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan buat saudara dan saya, di pikiran saudara dan saya, membuat hati saudara damai sejahtera. Pada waktu saudara punya hati damai sejahtera, itu punya kreativitas yang timbul. Saat-saat sekarang di masa sukar mungkin kita buat makanan apa yang mungkin agak laris di masa ini. Ada usaha apa mungkin yang kita buat, kreativitas kita timbul di masa-masa sukar ini. Dan kreativitas dalam berpikir akan menemukan jalan keluar. Ada solusinya. Sebenarnya Tuhan udah menunjukkan itu jalan. Tapi kadang-kala kita belum ngelihat jalannya. Belum ngelihat. Tapi percayalah, kalau misalnya kita mempunyai saat-saat kita merenung dalam hidup kita, ada waktu-waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita cuma mengucap syukur aja sama Tuhan. Kita ingat yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kalau sampai saat ini aku percaya di sini ada orang-orang yang udah senior-senior seperti kayak Bu Rus, Bu Leli, Tante Chunlia, Pak Andreas, Pak Samuel, juga di sini siapa ya sahabat-sahabat yang udah senior, mungkin sudah melewatin keros-keros Tuhan, iya kan? Udah melewatin kronos-kronosnya lagi, udah ngelewatin masa-masa musim. Dulu mungkin kita berpikir gini, wow, aku punya anak 4, aku punya anak 5, aku punya anak 6, gimana ya nanti ya dia sekolahnya ya. Aku usahanya begini loh, gimana ya nanti. Tapi pertanyaannya sekarang, baru sadar kan kalau kita lihat, aduh anakku jadi sarjana. Kayak Ibu Elma, wow, ternyata Tuhan mengikuti setiap musim dalam hidup kita. Jadi apapun sekarang, kesukaran apapun, Tuhan itu sebetulnya telah menyediakan buat saudara dan saya. Tinggal kita beriman dan berharap penuh kepada Tuhan. Kita pegang dia, jangan pernah dilepaskan. Pegang dia, jangan pernah dilepaskan seperti wanita yang kendaraan. Aku pegang aja jubahnya. Aku sembuh. Begitu juga dengan kita. Apapun. Saya percaya, saya yakin kita di tempat ini 35 partisipan, bahkan lebih ya kalau ada yang 32, ada yang 4 orang. Dari kecil sampai kita berumur sekian, nggak mungkin kita nggak ngelewatin gelombang hidup. Entah kita dari sekolah, SDK, terus bertahap, terus kita pasti menemui gelombang-gelombang hidup yang setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi percaya, Bapak, Ibu, Saudara, sahabatku, kita sudah dipilih ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita cuma bilang sama Bapak, nggak ada satu pun juga, kata Gus Dur agama yang bilang, Bapak, cuman kita, anak-anak Tuhan, yang bilang anak Tuhan siapa ya, angkat tangannya, anak-anak Yesus. Angkat tangannya, lambaikan tangannya anak-anak Yesus. Oh haleluya. Cuman kita bilang sama Bapak, tolong aku Bapak. Tolong aku di masa sukar ini. Aku nggak mampu untuk mendidik anak-anakku. Aku nggak tahu nanti bagaimana. Tapi percaya saudara, pada saat kita pegang jubah dia, pada saat kita beriman teguh dengan dia, semuanya dia katakan sudah selesai. Karena dia sudah menyediakan berkat buat saudara dan saya. Tinggal kita mau nangkep apa enggak, kita mau jalanin apa enggak. Next. Ini orang yang punya iman. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu di tempat ini juga orang-orang yang punya iman. Yang teguh di dalam Tuhan. Kalau enggak mungkin kita sama-sama ingin rindu berjumpa di Zoom ini.
Yeremia 17 ayat 5-6 dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya percaya, saya yakin kita di tempat ini semua sahabat Victory Shekinah adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang kuat imannya teguh di dalam Tuhan, bukan mengikuti arus dunia, yang percaya kepada kalimatnya yang kalau saya boleh katakan, oh ada orang pintar bisa lari ke sana, oh di sana ada lari ke sana, oh ini ada lari, coba lihat garis tangan dan lain sebagainya. Itu yang memakai kekuatan manusia, itu terkutuk kata Tuhan, ayatnya sudah ada. Dan ayat 6 dikatakan dia akan seperti semak belukar di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita skip ini. Kita katakan no. Kita bukan bagian ini. Kita lihat di ayat 7 bagaimana. Dan saya percaya dan saya yakin ini adalah bagian dari kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya undang saudara untuk angkat bertangannya yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya pada Tuhan. Yang sakit apapun, kayak Pak Alex sakit, dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia percaya matanya sembuh, retinanya, apapun kendalanya sembuh dalam nama Yesus. Amin. Dan dia akan seperti pohon yang ditanam di air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya tetap hijau. Dan tidak khawatir akan tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ayat 8 ini menjadi iman kita, menjadi pengharapan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabatku di tempat ini. Kita hidup di tengah gelombang, di tengah kesukaran, tapi Tuhan kita Maha Pengasih. Dia menciptakan alam semesta itu dengan kekuatan dan kehebatan, kedahsyatannya. Tidak ada yang tumburan satu sama lain. Begitu juga kalau kita lihat tubuh kita ini nggak ada yang tumburan. Ada jantung berfungsi, ada ginjal berfungsi, ada semuanya indah dia ciptakan. Kalau pada saat ini mungkin kita sakit, mungkin ada kelalaian kita, masa lalu, kelupaan kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku percaya aliran air darahku semua mengalir. Seperti yang kau bilang aliran darah itu semua mengalir. Semua sesuai konstruksi yang dia ciptakan buat saudara dan saya. Yang pertama kita pikirkan kasih karunia itu, kita nikmati kasih karunia itu. Dan kita rasakan damai sejahtera di hati Bapak, Ibu, Saudara, sahabatku. Next. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengandalkan tidak takut menghadapi musim kering. Daunnya akan hijau dan ia tetap berbuah setiap musim. Katakan amin. Angkat, kita serukan. Tangan kita angkat. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Kalau berkatakan amin itu satu declare pengakuan kita bahwa Tuhan itu dahsyat di dalam hidup kita. Yeremia 3 ayat 3 mengatakan bagian kita tinggal berseru kepada Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak, Ibu, Saudara, apapun menjadi persoalan kita tinggal berseru kepada Tuhan. Dia tahu, dia mengerti. Mungkin kita belum melihat jalannya, mungkin kita nggak tahu bagaimana, tetapi dia bilang, dia katakan di sini, dia akan memberitahukan kepada kita kepada hal-hal yang besar. Makanya datang pagi-pagi kepada dia. Sandingkan telinga kita untuk mendengar suara dia. Apa yang dia akan pesankan buat kita. Pertajam telingaku ya Tuhan, seperti di Yesaya 50 ayat 4. Pertajam. Dan saya percaya sahabat Shekinah terus dibawa naik. Menjadi kepala bukan ekor. Akan menjadi orang-orang menjadi pemenang. Next. Menjadi tegar saat syukar. Artinya beriman teguh kepada Tuhan. Teguh itu kuat banget. Nggak goyang. Teguh.
Membaca firman Tuhan setiap hari. Melakukan firman Tuhan artinya firman Tuhan bukan lewat begitu aja, kita harus praktekkan. Praktek yang penting. Kalau kayak kita dulu zaman kuliah, pada waktu teori sudah dikasih, kita harus praktek kerja. Dari SD ada pelajaran PKK dan lain sebagainya, buat kue dan lain sebagainya, praktek. Di mana prakteknya itu akan mengelihatkan hasilnya. Nah, mengucapkan perkataan iman setiap hari. Jangan perkataan-perkataan yang jelek, terutama untuk anak-anak dan keluarga internal. Perkatakan perkataan iman. Yesus memberkati. Jadi ini yang menjadi yang seperti yang lalu saya katakan, perkatakan iman. Melakukan tindakan iman. Kita praktekkan itu. Kita praktekkan. Yang setuju, lambaikan tangan. Kita praktekkan semua. Kita praktekkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berharap penuh kepada Tuhan. Fokusnya hanya berharap kepada Tuhan. Fokus seperti wanita tadi. Emang dia ngelihat yang lain? Dia nggak ngelihat yang lain. Mungkin ada yang jauh lebih ganteng, ada yang jauh lebih hebat, ada yang jauh. Tapi no, dia hanya fokus pada jubahnya itu. Dia nggak ngelihat ke atas. Dia cuma pegang asalku, pegang aja jubah. Artinya dia merendahkan diri. Dia merendahkan hati dia. Dia sanggup merangkak untuk merendahkan asalku, pegang aja. Jadi kita juga kalau mau diberkati, kita bisa lihat figur dia merendahkan hati dia, datang ke hadirat Tuhan. Jadi jangan pakai kekuatan kita, aku bisa, ini bisa, ini bisa. No way. Tuhan segalanya. Tuhan yang membuat kita ada sampai ini karena ciptaan dia, kita adalah ciptaan yang mulia. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Yeremia berdoa, berseru. Yeremia 3 ayat 3, berseru kepada Tuhan. Seperti di Mazmur juga. Kita melekat. Kita berseru, pada waktu kita berseru Tuhan ingat kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur senantiasa. Kita mengucap syukur, ada kalanya kita cuma duduk diam. Terima kasih ya Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih anakku kemarin udah ujian lulus Tuhan. Kalau dipikir dari kecil aku nggak nyangka begini Tuhan. Kejadianmu dahsyat Tuhan. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Menyaksikan perbuatan Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi nggak usah takut kalau kita harus bersaksi kayak Ibu Elma, saya mengucap syukur anak saya ini, Pak, ini juga rekan-rekan kita membagi, bukan kesombongan, bukan. Kita membagi cerita Tuhan Yesus itu dahsyat. Next. Nah, kesukaran berubah menjadi mujizat. Saya percaya kita semua di tempat ini ingin menikmati mujizat day by day. Mujizat baik dari perbuatan Tuhan yang dahsyat. Mujizat untuk keselamatan kita. Mujizat untuk kesembuhan kita. Mujizat kemenangan demi kemenangan. Jadi mujizat belum terjadi pada saat kita berpikir, merenung. Iya ya, kayaknya bisa deh aku begini. Cuma mikir, cuma nggak ngapa-ngapain. Coba ya aku punya ini ya, wah aku kalau punya rumah begini tapi kita nggak kerjakan. Cuman berpikir merenung. Artinya mimpi kali ye gitu. Tapi mujizat itu terjadi saat kita berdoa, bertindak. Wanita itu bertindak, dia nggak bilang ini, aduh kalau aku ketemu Tuhan, pasti aku sembuh. Dia cari, dia temuin Tuhan. Jadi ibaratnya kita jalan ke mall, kalau jalan ke mall kan ada pintu yang otomatis. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu nggak deketin itu pintu sensornya, kebuka nggak? Nggak kebuka. Artinya kita harus bertindak melakukan perintah Tuhan sesuai firman-Nya yang kita dapatkan. Saya senang sekali, saya bersyukur banget sahabat Sekina ada beberapa orang kita yang aktif juga setiap hari membaca firman, bahkan ada rema-remanya yang diberitakan. Jadi itu melatih. Jadi saya juga bersyukur ya,
saya udah ikut beberapa kali pembacaan firman Tuhan, tapi khususnya untuk yang kali ini, Bu Elma, Tante Chun Liam, siapa lagi ya di sini, Pak Andreas, Bu Ruth, siapa lagi ya, ada beberapa orang, Michael luar biasa, ini anak muda yang luar biasa, yang saya percaya Michael akan dipakai Tuhan. Jadi ada beberapa orang yang baca di firman Tuhan. Sebagai catatan, saya punya, saya adalah orang yang kalau sesuatu yang saya kerjakan itu dari dulu saya harus catat. Dan saya punya kertas daur ulang. Saya daur ulang ini, saya isi ini di sini ya, tentang pembacaan saya ikutin dari Kejadian yang saya ikutin. Saya udah berapa kali lewat ini, tapi saya urutin. Jadi saya cerita, oh ini keturunan ini, oh ini saya mempunyai catatan. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya bilang, saya ada satu teman bilang, oh ikut lagi ya baca, nggak apa-apa. Sekarang kalau jadi guru selalu kan ikut pelajarannya diikutin lagi, karena jalan sama-sama. Yang setuju katakan amin. Jadi baca Alkitab itu nggak akan pernah membuang waktu kita. Baca Alkitab itu semakin kita dekat sama Tuhan. Ya, semakin kita melihat mujizat demi mujizat yang kita rasakan di dalam hidup kita, semakin kita kuat melewati gelombang kehidupan kita ini, semakin kita tegar apapun yang kita hadapi, karena firman-Nya itu menguatkan kita. Nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Dan hal-hal keajaiban Tuhan tuh Dia buat kita supranatural. Dia bisa mengasih kita hikmat akal budi. Dia bisa mengasih kita kepintaran sampai dengan saat ini. Next. Nah, Bapak Ibu, menjadi lebih, kita ingin semuanya, kita ingin menjadi lebih dari pemenang. Di Roma 8 ayat 37 berkatakan, tetapi di dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang menang, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan saya akan tutup dengan satu kisah cerita tentang kehidupan daripada, saya ingin membagi kesaksian, udah boleh ditutup. Saya ingin membagi kesaksian tentang kehidupan. Jadi saya bersyukur kalau saya mempunyai ibu yang tegar. Mempunyai ibu yang tegar. Saya ada 6 saudara, saya adalah wanita, dan yang satu-satunya dari 6 saudara, adik saya 5 orang. Jadi kehidupan itu pasti ada pasang surutnya. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan, saya memiliki ibu yang tegar. Ibu yang kuat, ibu yang pengen anak-anaknya maju. Dan papa saya menopang banget. Dan pengalaman yang saya dapat hari lepas hari dalam hidup saya dari kecil, mereka tidak pernah berantem. Ibu saya baik. Satu kali saat papa saya dalam usaha, mereka mempunyai prediksi anak-anak harus sekolah pinter. Dan waktu itu yang ditanamkan dalam diri saya, kamu yang besar, kamu harus selesaikan menjadi sarjana. Kalau kamu sarjana, mereka jadi sarjana. Itu yang menjadi motor bagi saya, mendrive saya untuk saya berhasil. Dan pada saat papa saya usahanya juga drop, ibu saya yang backup, dia jual kue. Adik saya yang kecil yang nganter ke toko di mana kue daripada hasil mama saya dijual. Itu perjuangan yang luar biasa. Dia tetap harus katakan, kamu harus sekolah. Saat itu kami dari Lampung tetap harus sekolah. Jadi yang saya ingin saksikan di sini, mereka tegar. Di masa sukar apapun juga, mereka tidak pernah ngomong kalau mereka susah. Mereka cari dengan usaha mereka, anak-anak tetap harus sekolah sampai jadi. Dan itu juga yang membuat saya sampai hari ini tetap harus kuat melewati setiap badai gelombang. Mungkin Bapak Ibu Saudara di sini punya satu kehidupan cerita hidup. Tapi saya percaya setiap fase kehidupan kita, kalau kita sudah dipilih jadi anak Tuhan, Tuhan yang menuntun langkah perjalanan kita. Pada saat mama saya sakit,
Karena begitu sayangnya papa saya sama mama saya, dia nggak bisa tertinggal. Jadi dia benar-benar apa ya, depend dengan mama saya. Mama saya kena cancer. Tidak berlama-lama karena kenanya udah yang berat banget. Dia tahu perjuangan anak-anaknya dan dia bilang pada waktu itu di rumah sakit, "Wah, kalian begitu hebat ya ngerawat mama. Kalau papa boleh minta nanti papa dipanggil begitu aja deh, jangan pakai sakit." Wah, papa jangan ngomong gitu kan. Itu waktu itu mama saya masih dalam keadaan koma. Akhirnya dia berpulang mama saya. Selang cuman kira-kira 4 bulan papa saya nyusul. Dengan kalimat yang sama, yang tidak sakit apa-apa, yang tidak perjuang dari seumur hidupnya dia nggak pernah kita antar opnam. Itu. Dan pada saat di kuburan dia bilang sama kami, anak-anaknya, dia cuman bilang, "Ini papa mau ngomong ya." Di kuburan tuh waktu 3 hari kalau nggak salah. "Mama kamu tuh mama yang luar biasa." Jadi ada kami dan ada mantu-mantu. Kemudian mau tahu, papa buka ceritanya. Pada waktu habis nikah, papa saya di Jakarta kerjanya. Dan kalau Cikoni ada di sini mungkin Cikoni tahu ya, papa saya termasuk kategori ganteng kali ya. Banyak ceweknya gitu loh. Ya Cikoni ya, ganteng ya. Dan waktu itu dia ngomong gini, pada waktu papa harus pulang ke Lampung karena mama saya dijodohin sama papa saya. Papa saya juga mau aja lagi ya. Dia menikah dengan mama saya, terus tahu nggak sampai di Lampung ada surat, ada pos zaman itu. Posnya isinya untuk papa saya, dalamnya foto-foto papa saya sama cewek lagi rangkulan, bla 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 gitu. Mau tahu respon mama saya? Itu papa saya cerita di kuburan loh. Dia bilang, "Mama baik banget. Dia tidak cemburu. Dia tetap meladenin papa, mengatur makan dan lain sebagainya. Artinya saya bersyukur sama Tuhan. Saya mendapat figur orang tua yang menjadi teladan buat kehidupan kami. Dan dia mengcover keluarga, dia tegar di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini firman Tuhan yang mengubah dia. Firman Tuhan yang menjadikan dia menang. Firman Tuhan yang melewati setiap gelombang kesukarannya. Dan saya percaya juga apapun yang menjadi persoalan kita semua, kita katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu, kita angkat pujian ini ya untuk mengakhiri daripada firman Tuhan, nanti kita berdoa. Kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh.